Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Thalia Triksi Tanner, dan ini adalah podcast saya untuk UTS PKN. Saya ingin menyampaikan pendapat saya dari hasil observasi, tapi yang saya bahas kali ini adalah peran pemuda dan korupsi, dan untuk siapa peraturan hukum itu untuk sebenarnya. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan bahwa konklusi dan evaluasi yang akan saya sampaikan adalah hasil dari pemikiran saya yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saya sarankan untuk meninjau ulang apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Untuk memulai, saya akan berbicara tentang peran pemuda dan korupsi. Ketika mendengar kata korupsi, tentu kita tidak asing dengan kata tersebut. Salah satu contoh kasus korupsi yang pernah terjadi adalah kasus Bank Senturi dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Belum lagi kasus korupsi KTP elektronik yang ada masa kadaluarsanya. Sekarang dalam UU nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat 7 telah diganti menjadi seumur hidup. Menurut salah satu anggota keluarga saya, kualitas KTP lama dengan yang baru sangat berbeda. KTP lama yang dimiliki oleh salah satu anggota keluarga saya, foto wajah dan cetakan tulisannya terlihat buram, dan kualitas dari bahan kartunya sangat berbeda daripada yang baru. Untuk KTP baru, selain tidak ada tanggal batas masa berlakunya, foto wajah dan cetakan tulisannya terlihat sangat jelas dan bahan dari kartunya kuat dan lebih bagus daripada yang lama. Hal ini berasal dari observasi saya dan anggota keluarga saya tersebut. Lalu sebagai pemuda, apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang hampir semua narasumber katakan, ketika generasi kita menjabat di pemerintahan atau instansi lainnya, jangan sampai mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para koruptor. Tetapi untuk sekarang, sebagai pelajar maupun mahasiswa, kita dapat menerapkannya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan lain-lain. Ketika merasa hal tersebut mustahil atau merasa tidak bisa, ingat bahwa faktor besar yang membuat Soeharto mundur adalah demo besar-besaran pada tahun 1998 oleh masyarakat dan mahasiswa. Selain itu, kita juga dapat berlatih untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam keseharian kita. Meskipun bosan mendengar hal yang sama keluar dari mulut bapak ibu guru kita atau dosen kita, dalam kenyataannya kita mungkin belum menerapkannya atau bahkan melanggar apa yang sudah tertulis di butir-butir Pancasila. Demi perlahan dan bertahap, meskipun sekarang tidak terlihat hasilnya atau susah melakukannya, namun jika kita berusaha untuk mempraktekannya terus-menerus di kehidupan kita, suatu saat akan terlihat hasil yang akan memuaskan. Dan untuk cara menghadapi kasus korupsi di Indonesia, pasti muncul pertanyaan seperti, mengapa korupsi harus ditangani? Apakah harus? Bagaimana cara menghadapinya atau menanganinya? Dari apa yang saya dapatkan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan sehabis membaca buku Sang Penguasa oleh Machiavelli mengangkat suatu topik yang berjudul para penjilat harus disingkirkan. Dari topik tersebut, saya langsung terpikirkan oleh koruptor. Di bukunya, Machiavelli menjelaskan bahwa para penjilat adalah orang yang memenuhi istana, orang yang suka mengurus diri sendiri, dan senang menutup-nutupi dirinya. Dalam konteks ini, para penjilat saya akan artikan sebagai para koruptor. Orang yang memenuhi bangku pemerintahan dan hampir di semua instansi pemerintahan, yang tidak selalu
di atas dan tidak selalu terlihat jelas. Mereka yang suka mengurus diri sendiri dengan mencuri atau mengkorupsi uang rakyat untuk kesenangan mereka sendiri dan menutupi perbuatannya. Mereka para penjilat ataupun koruptor pada dasarnya dan pada teori sesuai buku Machiavelli akan menanggung malu. Tetapi apa yang saya lihat dari televisi, beberapa kali jika wajah mereka masuk TV, mereka tidak menunjukkan wajah penyesalan atau malu, malah terkadang mereka akan tersenyum. Saya akan mengatakan pendapat saya, mengapa korupsi harus dihapuskan? Karena perilaku mereka merugikan masyarakat dan juga negara secara moral pun. Mencuri itu tidak baik. Lalu apa hubungannya topik ini dengan peraturan hukum? Peraturan hukum seharusnya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan hal ini juga didukung oleh salah satu bunyi Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya hukum di Indonesia berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali dengan yang duduk di bangku pemerintahan. Justru menurut saya, yang duduk di bangku pemerintahan harus memberi contoh yang baik karena jadi sorotan masyarakat dan pemimpin yang bijak agar negara kita dapat maju. Sekian podcast dari saya. Maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang saya salah ucap ataupun yang menyinggung. Saya mohon sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktunya.